Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Shalom teman-teman, gimana kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, pada minggu ini aku sama Gerald akan nemenin teman-teman untuk ibadah pada hari ini. Sio, hari ini kita bahas tentang apa ya? Hari ini kita bakal bahas tentang Bapak Abraham, Gerald. Bapak Abraham itu adalah salah satu tokoh Alkitab yang taat sama Tuhan. Bapak Abraham juga dikenal karena kejujurannya loh. Satu lagi Gerald, Bapak Abraham juga salah satu tokoh Alkitab yang dipercaya oleh Tuhan loh. Kayaknya seru deh ceritanya. Sio, tolong lanjutin dong, aku penasaran nih. Buat teman-teman sama Gerald, pasti ceritanya seru banget kok. Tapi selengkapnya bakal diceritain sama kakak yang bawa firman ya. Sebelum itu, mari kita ibadah. Dan sebelum ibadah, mari kita berdoa untuk pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, pemberian kesehatan-Mu pada kami ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah online. Berkati ibadah kami supaya kami dapat menerima firman dengan benar dan dapat melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah nama Tuhan.
Ayo teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Shalom adik-adik, wah apa kabar? Udah lama Kak Sam tidak ketemu sama adik-adik semua yang di rumah. Ya pastinya ya, karena kan sekarang lagi pandemi nih. Dan udah lama juga nih kakak tidak muncul untuk bawain cerita ya. Jujur adik-adik, kakak juga kangen ketemu sama kalian. Tapi sabar, karena kita masih harus stay at home ya, work from home, learn from home. Adik-adik pun kan belum bisa bersekolah kan? Karena kita masih harus bersabar ya. Adik-adik, kita sudah berada di akhir bulan Januari 2021 ya. Dan karena versi kakak nih, walaupun kakak nih minggu keempat, kakak belum sempat ucapin Happy New Year. Happy New Year dulu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Semoga di tahun 2021 kita semakin dahsyat, semakin dipakai Tuhan, semakin cinta Tuhan. Dan adik-adik dimanapun adik-adik berada tetap sehat ya. Itu yang paling penting. Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal adik-adik ya. Dan semakin mahal era-era seperti ini. Adik-adik, tahun ini kita sudah dapat tema. Dan kakak percaya selama bulan Januari adik-adik sudah belajar kan apa tema kita? Wah, ini dari minggu pertama nih sampai hari ini minggu keempat kita belajar soal integritas. Adik-adik, coba sekarang menurut kalian apa sih arti integritas? Waduh, kok susah banget ya kak, integritas itu apa? Tapi kan udah dijelasin sama kakak-kakak yang minggu-minggu lalu. Jadi silakan tinggalkan di kolom chat. Wah, ini zaman sekarang harus ngechat ya di YouTube ya adik-adik ya. Jadi kakak percaya semua di sini adik-adik yang di rumah, apalagi yang udah kelas tunas remaja, kelas pratama, pasti udah udah biasa dengan gadget, udah biasa dengan sosial media, udah biasa dengan bisa komen, chat, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang udah banyak yang TikTokan. Ini adik-adik jago TikTok semua nih, luar biasa ya. Nah, coba ketik di kolom komen di YouTube, ya kan? Menurut adik-adik, integritas itu apa sih dengan bahasa kalian? Nah, ya. Hari ini kakak mau melanjutkan cerita tentang integritas. Kalau kakak boleh berkata-kata, kasih definisi atau kasih arti yang sangat simpel, integritas itu artinya dia itu taat
dia itu punya, kalau dia sudah percaya sama satu aturan, sama satu prinsip, sama satu hal, dia akan tetap lakukan segala sesuatunya sesuai dengan nilai tersebut atau prinsip tersebut. Itu yang namanya integritas. Misalnya, kalau kita anak-anak Tuhan boleh nggak mencuri? Boleh? Ya kamu. Wah, nggak boleh ya. Artinya, apapun kondisi di mana kita digoda, sedang tergoda untuk mencuri, kalau kita punya integritas, kita tidak mencuri. Atau misalnya apa lagi? Boleh bohong nggak? Boleh bohong nggak? Nah, sama. Kalau kita sudah punya integritas atau nilai, tidak mau berbohong, maka kita tidak akan berbohong. Apapun alasannya. Kak, berbohong untuk kebaikan. Nggak bisa. Bohong adalah bohong ya. Adik-adik, hari ini kita bicara soal integritas iman. Jadi kalau minggu-minggu lalu ada integritas pikiran, integritas perkataan. Hari ini bicara soal integritas iman. Artinya mereka atau hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang dikenal sangat punya iman yang luar biasa. Ya, siapa adik-adik? Ada yang bisa tebak? Nih kalau misalnya lihat gambar di sebelah kiri kakak, mungkin adik-adik bisa tebak nih, ya kan? Nah, oke. Langsung saja. Hari ini kita membahas soal si Bapak Abraham. Wah, siapa yang nggak tahu Bapak Abraham? Bapak Abraham adalah apa sebutannya? Ingat nggak? Coba ketik lagi di kolom chat. Ini harus refresh terus ya adik-adik ya. Dan kalau misalnya udah di kelas nih, kakak bisa langsung nanya, langsung kasih hadiah. Kali ini hadiahnya virtual aja ya. Virtual gratitude, thank you, virtual hug. Ya semua virtual pokoknya ya. Ayo, apa sebutan untuk Bapak Abraham? Lagunya gimana lagunya? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali harta benda. Bukan, apa? Anak-anak, iya kan? Aku anaknya dan kau juga, gitu kan? Jadi Bapak Abraham punya sebutan Bapak segala bangsa. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan Bapak Abraham, ya kan? Pokoknya kamu bakal punya keturunan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut. Abraham bingung, saya aja belum punya anak saat itu. Iya kan? Tuhan aja belum kasih anak. Siapa sih yang... Ya ini kakak refresh ya. Kakak yakin deh semua adik pasti sudah tahu siapa Bapak Abraham. Istrinya siapa, anaknya siapa, kisahnya seperti apa. Tapi coba untuk tema integritas iman minggu ini. Kakak ambil kisah Bapak Abraham yang luar biasa. Adik-adik coba bayangkan ya. Adik-adik dan ayah kalian masing-masing. Ya kan? Kalau dalam konteks ini adalah Abraham siapa anaknya? Siapa? Ishak. Ya, Ishak nama anaknya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingat, Bapak Abraham ini punya istri namanya siapa? Sarah, ya kan? Nah, ketika Tuhan bilang, Abraham, pokoknya kamu ini bakal jadi bapak segala bangsa. Anaknya bakal banyak banget. Bintang di langit, pasir di laut. Can you imagine adik-adik? Itu pasir di laut begitu banyak. Katanya sebanyak itu. Wah, kalau kakak sih ya, udah umur setua beliau saat itu, belum punya anak, lalu Tuhan bilang begitu, mungkin kakak bilang, ya udahlah iya Tuhan saya percaya, tapi dalam hati kecil mungkin masa sih? Makanya jangan heran ketika Abraham, istrinya Abraham, Sarah, dibilang, ini bakal punya anak gitu ya. Langsung Sarah tertawa, bener gak? Makanya Ishak artinya apa? Tertawa, karena si Sarah ketika dibilang punya anak, dia nggak percaya. Yang bener aja lu, umurnya udah 90 tahun. 90, Abraham berapa? 99 tahun. Sarah berapa? 90 tahun. Dibilangnya mau punya anak. Bayangkan saja. Nah, tapi bukan itu yang kamu bahas hari ini. Ya kan? Fakta di mana Abraham dan Sarah punya anak, si Ishak. Ya kan? Itu semua sudah tahu. Tapi, apa yang menjadikan Bapak Abraham, Bapak yang memiliki iman yang luar biasa? Adik-adik, kakak sedikit bukan flashback sih, kita masih mengalaminya ya. Kita flashback sedikit tahun 2020 deh, tahun lalu adik-adik. Siapa yang nyangka bahwa dunia ini berhenti tiba-tiba? Kok kakak bilang berhenti? Ya itu, karena pandemi. Belum pernah kan, sudah berapa ratus tahun ini, dunia harus berhenti gara-gara COVID. Kita nggak boleh keluar rumah. Ya apalagi ingat nggak adik-adik, awal-awal kita sedang awal-awal COVID, awal-awal corona, kita nggak boleh keluar rumah. Takut, semua orang ketakutan. Semua orang takut kenapa? Ya takut nggak bisa kerja, takut nggak bisa dapat uang. Kalian takut
nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu bapak ibu guru, nggak bisa belajar, macem-macem kekhawatiran yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun, adik-adik, per bulan besok nih, bulan Maret, kita genap 1 tahun loh. Sejak kita pertama kali, kita bilang apa ya, istilahnya PSBB lah atau apa, lockdown segala macem. 1 tahun, ya kan, corona, dan kita masih terus menjalaninya. Ada ketakutan yang luar biasa dan tidak hanya dialami oleh kita, tapi di seluruh dunia, iya kan? Nah, kita kembali lagi ke kasus Bapak Abraham. Adik-adik tahu persis kan, ketika Abraham punya Ishak, itu bagaimana rasa sukacitanya? Namanya udah nunggu-nunggu, punya anak kok nggak punya-punya. Pas punya, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Apa dibilang? Minta diapain? Dikorbankan. Adik-adik, kalau kita baca di Kejadian 22, memang sih kesannya Tuhan cuma bilang, Abraham, aku minta engkau mengorbankan anakmu. Abraham langsung bilang, oke deh, coba kalian bayangin kalau papa kalian tiba-tiba dapat mimpi seperti itu. Atau Tuhan bicara langsung, tolong dong anakmu dikorbankan. Coba, namanya manusia, ya ampun. Anak banyak aja nih, satu minta dikorbankan. Dikorbankan dalam arti disembelih dan dibakar dengan mesbah. Itu sesuatu hal yang, yang bener aja loh Tuhan. Yang bener aja. Apalagi nih anak tunggal yang dikasihi. Ya iya jelas lah. Jelas ya ayatnya ya, sangat dikasihi oleh Abraham dan bahkan ibunya sampai ketawa pas pertama kali dengar bakal punya anak. Lalu Tuhan minta, tolong dikorbankan, diberikan kepada Tuhan. Bayangin adik-adik, seorang bapak, kita lihat dari sisi manusia deh, mungkin gak sih bapak itu tega kasih Ishak, sekalipun itu untuk Tuhan, gitu. Jadi adik-adik, di sini kita lihat satu pengorbanan. Ya kita bicara soal iman, berarti dia nih yakin. Kenapa dia bilang iman? Karena Abraham tahu. Pokoknya kalau Tuhan suruh A, gak mungkin salah. Kalau Tuhan suruh B, gak mungkin salah. Jadi, kakak percaya tuh, kalau Alkitab kan singkat ya. Dibilang disuruh A, nurut. Tapi pergumulannya, mungkin aja Abraham dan Sarah, bapak emak ini ya. Suami istri ini. Mungkin gak bisa tidur. Nangis semalaman. Galau, gak bisa makan. Karena mikirin, yang bener nih. Si Ishak mesti dipersembahkan. Coba, ini kita mesti mikirnya dari sisi, can you imagine? Nah, di sini kalau ada orang tua, ada papa mama ikutan nonton, coba, bapak ibu, mungkin nggak kalian, rela mengorbankan anak kalian untuk disembelih? Sekalipun itu untuk Tuhan, pasti mikirnya panjang dong, iya kan? Cuman kita baca Alkitab gampang aja, oh iya Abraham hebat ya, Ishak diminta, dikasih, coba dipikir, pergumulannya luar biasa. Dan kakak percaya, dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Bahkan malam-malam ya, ketika Abraham membangunkan Ishak anaknya. Lalu diajak, anakku Ishak, yuk kita pergi ke gunung. Kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Ishak sempat nanya, oh gitu ya. Oh boleh. Lalu nanti kita mau, apa yang mau disembelih? Dia nanya sama bapaknya, apa yang mau disembelih? Domba yang mana? Karena kita percaya namanya Abraham, itu waktu itu dia punya pasti namanya kambing domba. Ternak itu banyak. Lalu Ishak bingung selama perjalanan. Ini kita kok mau ke bukit, mau mempersembahkan sesuatu, kok nggak bawa persembahannya kok nggak dibawa. Mungkin biasanya udah biasa tuh yang namanya persembahan setiap bulan gitu ya. Ada persembahan kepada Tuhan lewat mesbah, dibakar, disembelih, itu udah biasa. Ya kan? Kali ini anaknya bingung. Pah, kenapa kita nggak bawa persembahan? Katanya mau persembahan buat Tuhan. Abraham bilang apa? Tenang, nanti kita cari persembahannya di gunung. Dia masih berdalih. Mungkin Abraham juga mikir, gue mau sembelih lu, kan kagak mungkin, ya kan? Tapi sooner or later, cepat atau lambat dia harus ngomong sama anaknya bahwa, iya, lu yang mau disembelih gitu kan? Bayangin adik-adik, kalau kalian jadi anaknya. Makanya kadang-kadang kakak juga mikir nih, kadang-kadang membayangkan gitu ya, dari sisi manusia, kita kan manusia biasa nih, lemah. Kita nih manusia yang lemah, kita butuh. Makanya kenapa kita harus dekat sama Tuhan, kita butuh butuh hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena sekali kita bertemu sama kondisi yang sangat-sangat, yang bener, bingung. Bener apa enggak sih dari Tuhan nih? Kayaknya dari setan deh. Iya kan? Kadang-kadang kita merasa kalau nggak sesuai sama kita, kayaknya nggak mungkin Tuhan ini dari setan nih. Iya kan? Makanya kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak tahu ini dari Tuhan apa dari hantu. Bener nggak? Nah, makanya adik-adik, kembali lagi ke cerita si Bapak Abraham. Kalau kita flashback,
ketika dia jalan sama anaknya. Dan fakta di mana waktu itu Abraham hampir, jadi kalau dalam kitab itu diceritakan itu dia sudah siap-siap. Itu anaknya diikat. Kakak nggak tahu sih penggambarannya kalau dalam film. Mungkin anaknya juga bingung kenapa tiba-tiba gue mau disembelih gitu kan. Tapi ya namanya anak, dia juga nurut sama bapaknya. Dia percaya sama bapaknya bahwa bapaknya dapat suara dari Tuhan gitu kan. Kan karena Ishak tidak langsung dapat dari Tuhan kan. Ya itu terjadi satu, kalau ini difilmkan kakak yakin harus ada faktor dramatisir yang sangat realistis, yang sangat masuk akal. Mungkin sebelum berpisah sama anaknya, nangis-nangisan dulu, peluk-pelukan dulu, Ishak, kamu harus kembali kepada Bapak, bla 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 gitu kan. Ishaknya juga, Papa jangan bunuh aku, gitu kan. Pasti ada, nggak mungkin dong. Kamu bayangin ya, tiba-tiba Papa kamu ngomong sama kamu, adik-adik, kamu ini ya Papa sembelih ya, Papa korbankan nih kepada Tuhan, terus kamu bilang, oke deh Pak, kan gak mungkin. Pasti ada, hah? Mungkin kalian nanya dulu kenapa, dan kok bisa gitu. Jadi ada satu pergumulan yang luar biasa. Sampai satu titik di mana mereka berdua sepakat, oke, ini untuk Tuhan karena ini dari Tuhan. Lalu ada suara malaikat. Dia bilang apa? Janganlah kau bunuh anakmu itu. Ini cuman ujian, gitu kan? Puji Tuhan, tepuk tangan, ya kan? Ini cuman ujian. Dan dilihat bahwa Abraham punya iman yang wow, luar biasa. Itu tidak mudah adik-adik. Kakak percaya kalau kita manusia nih digituin sama Tuhan, dites begitu, mungkin banyak yang gagal. Dalam arti gagal itu apa? Kabur. Mungkin nolak. Ingat ada hamba Tuhan yang disuruh ngapain, dia kabur. Sampai dia kabur ke kota lain, lalu masuk perut ikan. Nah itu juga kan terkenal. Untung endingnya bagus. Yunus sempat kabur, iya kan? Abraham bisa aja kabur. Apa-apaan nih Tuhan, gak bisa. Masa begini gitu kan. Tapi Abraham memutuskan untuk percaya. Ketika dia percaya, dia mau lakukan. Tuhan bilang, oke, cukup. Tidak usah dikorbankan. Nih tuh ada kambing domba. Jadi out of nowhere gitu kan. Di atas gunung tiba-tiba ada kambing domba. Yang akhirnya mereka mengorbankan kambing domba tersebut untuk jadi persembahan. Gitu ya kan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar kisah yang sangat terkenal. Sangat singkat, adik-adik tahu semua, jadi kakak tidak perlu nanti baca semuanya ya di Kejadian 22, adik-adik baca di rumah, ya kan masing-masing. Tapi di sini kakak ingin ingatkan bahwa, wow, ternyata kalau kita bicara soal iman, mungkin kita belum ada apa-apanya dibandingin Bapak Abraham adik-adik. Dan kita belajar banyak. Adik-adik, 2021, pandemi, kita bicara soal pandemi deh yang semua orang mengalami. Masih akan terus berjalan. Siapa bilang ketika vaksin ada, terus masalah akan beres? Adik-adik, kemarin tanggal 13 Januari, Presiden kita, Pak Jokowi, sudah divaksin. Ya, sudah divaksin. Tapi adik-adik, vaksin itu bukan berarti kita tidak terjangkit corona lagi loh. Bukan. Sudah diteliti bahwa vaksin itu hanya sementara ini ya, mengurangi kemungkinan kita untuk kena COVID 2 kali lipat. Gitu. Adik-adik ngerti ya? Jadi kenapa kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Kalau adik-adik, termasuk papa mama yang lagi nonton ya, bapak ibu, papa mama, ayo dimanapun kita berada, tetap yang namanya iman itu bukan sembrono. Saya beriman, saya nggak akan kena COVID terus abis itu nantang maut. Nggak begitu ya. Adik-adik nggak begitu. Tetap yang namanya protokol kesehatan dalam konteks ini, tolong ditaati. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, standby hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan. Kadang-kadang kita anak Tuhan juga kadang-kadang suka ngetes. Ya kan? Tenang. Aku bersama dengan Tuhan. Nggak bisa begitu. Tuhan bilang, lu gile. Iya kan? Nggak bisa. Nggak gitu caranya. Tetap harus taat. Nah, yuk. 2021 nggak terasa sudah akhir Januari adik-adik. Sudah 1 bulan sudah lewat. Dan apapun yang bakal terjadi tahun ini, tetap tugas kita adalah tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya apapun yang terjadi semuanya baik, ya. Jadi adik-adik, yuk habis ini kita mau berdoa sama-sama dan kita mau sekali lagi kita mau syukuri apapun yang sudah terjadi di tahun 2020 dan kita sudah menjalani bulan Januari ini begitu luar biasa 2021. Tuhan tetap baik karena kita dipelihara, ya. Siapa yang di rumah masih dalam keadaan yang sehat, angkat tangan. Weh, iya, benar ya. Dalam keadaan yang sehat itu udah puji Tuhan. Siapa yang di sini masih tetap belajar online,
Masih untung masih bisa belajar online. Kalau nggak bisa belajar sama sekali, nggak punya internet, nggak punya komputer, nggak punya handphone. Waduh, sedih banget gitu kan. Mau belajar aja susah banget. Itu pun tidak boleh menyerah. Kalaupun ada adik-adik seperti itu, bukan berarti, oh saya nggak punya smartphone jadi saya nggak usah belajar. Bukan, belajar itu dari berbagai sumber ya adik-adik ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa berkumpul, walaupun kami berkumpul secara roh, secara online ya Tuhan. Kami tahu kami belum bisa berkumpul secara fisik, karena kami tahu kondisinya masih belum memungkinkan. Namun kami percaya Tuhan, kami sudah menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Sepanjang tahun 2020, Tuhan pelihara kami begitu dahsyat. Kami dan papa mama kami, kakak adik kami dalam kondisi diberkati. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami, Tuhan pelihara kami. Dunia boleh runtuh Tuhan, tapi iman kami tidak akan pernah runtuh. Kami percaya Tuhan kalau bulan ini, tahun ini, Gembala Sidang kami Paniko sudah memberikan tema Tahun Integritas. Artinya kami anak-anak Tuhan diingatkan untuk kami tetap setia. Kami tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Dan kami belajar dari seorang Bapak Abraham ya Tuhan. Satu keputusan besar yang harus diambil ketika Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan. Tapi kami lihat endingnya Tuhan. Everything went well. Semuanya baik. Dan Tuhan pun tidak tega untuk membiarkan Abraham mengorbankan Ishak ya Tuhan. Dan kami lihat bahwa itu adalah satu ujian. Dan Tuhan, kami menyaksikan Bapak Abraham, Engkau berkati begitu luar biasa. Keturunannya begitu banyak. Dan Engkau benar-benar memberkati dia sebagai Bapa segala bangsa. Bapa yang dengan iman yang kuat. Dan kami mau belajar ya Tuhan. Menghadapi tahun 2021. Kami mau mendoakan papa mama kami juga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan dalam pekerjaan mereka Tuhan yang berkati. Kami percaya Tuhan. Selama kami sekeluarga punya kesatuan hati. Kami kompak. Kami terus datang sama Tuhan. Punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan pelihara kami. Tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di mana kami berada saat ini. Yang di rumah, yang di luar rumah. Kami percaya bahwa kami mau terus semangat belajar online. Gak apa-apa ya Tuhan. Ketemu sama temannya juga masih online. Gak apa-apa Tuhan. Dan kami tahu dalam waktu yang tepat Tuhan sudah tentukan. Kami bisa berkumpul lagi bersama dengan teman-teman kami. Bisa ke gereja lagi. Bisa ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu lagi. Dalam waktu yang Tuhan tentukan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati dan pokoknya minggu depan ibadah lagi ya, rajin ya. Oke, God bless you, bye-bye. Wah, nggak berasa ya ibadah online ini udah selesai. Tapi teman-teman di rumah jangan sedih. Minggu depan kita masih ketemu lagi kok di ibadah online Kids Ministry. Bener banget teman-teman. Nah, aku mau ngingetin teman-teman untuk follow IG Kids Ministry di @kidsministry.dm untuk info seputar Kids Ministry. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kids Ministry supaya nggak ketinggalan ibadah online-nya. Happy Sunday, God bless you. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kakak mau ajak kalian untuk berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk setiap hari yang Kau berikan kepada setiap kami. Sampai hari ini kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di rumah kami. Kami bersyukur, kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik angkat kedua tanganmu. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, sekolahmu, keluargamu. Tuhan terus berkati, Tuhan terus lindungi, Tuhan terus jaga kalian dari hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali saat kita bertemu di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Bapak